Aku cuma tukang ojek online di Bali. Tapi suatu hari, seorang janda bule menyewaku setiap hari dengan satu permintaan aneh, pura-pura jadi suamiku. Tapi makin lama, aku curiga dia bukan sekadar wanita kaya. Dia sedang dikejar warisan, dan aku bagian dari rencananya. Nama gue Dito, umur 28 tahun. Gue kerja jadi tukang ojek online di Bali, dan udah biasa nganterin penumpang dari turis lokal sampai bule aneh yang suka nanya, "Kamu tahu tempat yoga yang ada monyetnya?" Tapi hari itu beda. Hari yang bakal ngerubah hidup gue total. Waktu itu sekitar jam 11 siang. Cuaca panas, keringat gue udah lengket di helm. Gue lagi istirahat di pinggir jalan sambil ngopi sachet. Pas tiba-tiba ada notifikasi masuk. Nama penumpangnya Iva Lebar Marquez. Titiknya di kawasan Villa Elite Uluwatu. Ratingnya 5,0, tapi gak ada foto profil karena jaraknya lumayan jauh. Gue sempat mikir 2 kali, tapi tarifnya tinggi. Ya udahlah, gas. Pas gue sampai, di depan gue berdiri seorang wanita bule berumur sekitar 40-an. Rambutnya pirang bergelombang, pakai kacamata hitam gede, dress putih panjang yang berkelas. Tapi ada yang beda. Dia kayak gugup, matanya waspada, sesekali nengok ke belakang, seolah-olah dikejar sesuatu. "Are you Dito?" tanyanya dengan suara lembut. Gue cuma angguk dan kasih helm. Tapi pas dia naik daya basic, "Don't talk too much, just drive fast." Entah kenapa bulu kuduk gue berdiri. Tapi ya udahlah, gue ngebut sesuai. Kita muter-muter tanpa arah jelas, sampai akhirnya dia nyuruh berhenti di sebuah villa di pinggir tebing. Sebelum turun, dia nyodorin amplop kecil. Gue pikir tip, tapi pas gue buka, isinya duit cash 1 juta, dan itu baru tarif buat 1 jam. "Hari ini kamu saya sewa 10 juta per hari. Tapi ada satu syarat." Syaratnya, saya harus nganter keliling Bali pakai 1 tangan. Dia nyengir tipis, tapi nada suaranya dingin. "Bukan, kamu harus jadi suami saya." Di depan orang-orang tertentu, gue ketawa kecil. "Bu, saya tukang ojek, bukan aktor. Lagi ngelucu ya?" Dia menatap tajam. "Saya serius, ini bukan candaan. Ini penyelamatan hidup saya." Gue terdiam, otak gue muter. Ini wanita siapa? Mafia? Pelarian? Janda sultan yang stres? Atau prank? Tapi uangnya nyata, dan matanya juga penuh ketakutan yang gak bisa dipalsukan. Namaku Dito, dan ini adalah hari dimana aku mulai pura-pura jadi suami seorang janda bule yang bahkan baru ku kenal 1 jam lalu. Namanya Iva. Tapi sejak awal, dia sudah kasih peringatan. Jangan tanya tentang masa lalunya. Jangan tanya tentang kenapa dia melakukan ini. Kamu cuma perlu main peran. Sisanya, saya yang atur. Gaji kamu masuk rekening tiap malam, asal kamu patuh. Dia bicara seperti orang yang terbiasa menyuruh. Tegas, tapi tenang. Ada sesuatu dalam sorot matanya yang bikin aku ngerasa ini bukan cuma tentang duit. "Main peran gimana maksudnya?" tanyaku. Dia mengeluarkan map coklat dari tas. Kertas kontrak. Serius. Ada nama lengkapku, fotoku, yang entah dia dapat dari mana, dan sederet poin yang bikin alis gua naik semua. Salah satunya, selama menjadi suami kontrak, subjek wajib tinggal 1 atap, bersikap seperti pasangan sungguhan di depan publik, dan tidak bertanya hal-hal pribadi kecuali diminta. Gila, gue belum pernah lihat drama Korea, tapi ini udah kayak plot sinetron Indosiar yang kesambar lightning. Gue sempat mau mundur, tapi Iva menghela napas pelan, lalu membuka laptop kecilnya. Dia tunjukkan saldo rekeningnya. Nominalnya, "Nairis, $20 juta. Kalau saya mau tipu kamu,
Saya nggak akan nunjukin ini. Dia lalu membuka jaket tipisnya sebentar. Ada bekas luka memanjang di bahu kanan, seperti bekas tembakan atau silet. Saya sedang lari. Tapi bukan dari polisi. Bukan. Derek, saya cuma ingin hidup tenang. Dan mereka pikir saya akan menikah lagi dengan salah satu dari mereka. Tapi saya nggak mau. Saya ingin seseorang yang netral, bukan bagian dari keluarga, bukan bagian dari kekuasaan. Saya cuma ingin bebas. Gue nggak tahu kenapa, tapi ada rasa iba. Mungkin karena gue juga pernah merasa jadi orang kecil yang dimanfaatkan. Akhirnya gue tanda tangan. Mulai sekarang, katanya, kamu adalah Dito Marquez, suami saya, dan kamu akan diajak ke pesta ulang tahun ibu saya. 3 hari lagi, pesta ulang tahun. Biasa aja kan? Tapi ekspresi Iva berubah gelap. Itu bukan sekadar pesta. Itu ujian. Kalau mereka tahu kamu cuma pura-pura, kita bisa mati. 3 hari. Hanya 3 hari untuk berubah dari tukang ojek jadi suami pura-pura seorang janda bule miliuner. Setelah gue tanda tangan kontrak aneh itu, Iva langsung nyeret gue ke dalam dunia yang bukan milik gue. Dunia villa mewah, pakaian branded, pelayan pribadi, dan kamera tersembunyi di tiap sudut rumah. Mulai sekarang, kamu tinggal di sini, di kamar saya. Gue langsung nolak, Bu. Iva, boleh nggak saya tidur di kamar tamu aja? Gimana pun juga, dia hanya tersenyum tipis. Kalau kamu tidur di kamar tamu, bagaimana nanti di pesta? Kalau ditanya, kita tidur pisah ranjang. Kamu pikir keluarga saya bodoh? Gue langsung diam. Masuk akal juga, tapi kamar ini terlalu mewah buat gue. Kasurnya empuk banget sampai gue takut tidur, terus lupa jadi siapa. Bahkan ada kolam renang pribadi yang langsung menghadap laut. Sial, sorenya Iva mulai latihan. Dia ngajarin gue cara jalan berdua, cara manggil dia di depan umum, harus sayang atau honey, dan bahkan gaya ketawa yang harus gue tiru. Ibu saya sangat detail. Kalau kamu salah posisi tangan saat saya peluk, dia bakal tahu, katanya. Kepala gue mumet. Baru kemarin gue antar tamu dari Denpasar ke Kintamani. Sekarang gue latihan pelukan di taman sambil diajarin cara senyum khas suami sultan. Tapi yang paling susah bukan aktingnya, tapi menahan diri buat nggak beneran jatuh hati sama Iva. Karena setiap kali dia ngomong dengan mata berkaca-kaca, gue sadar wanita ini lagi terluka. Bukan cuma karena dekar-kara keluarga mafia atau apapun itu, tapi dia kesepian. Malamnya, gue duduk di balkon, lihat laut sambil makan mie instan, diam-diam, karena nggak kuat sama makanan hotel yang ribet. Iva nyusul. Masih belum percaya ya? Tanyanya sambil duduk di samping gue. Lebih kebingung, kenapa dia lama diam. Angin malam laut Bali meniup rambut pirangnya. Kamu orang biasa, gak punya rekam jejak, gak punya kepentingan, gak punya alasan buat hianatin saya. Q menelan ludah. Kalimat itu dalam banget. Tiba-tiba Iva berdiri, lalu melangkah pelan ke arah dalam rumah. Tapi sebelum masuk, dia berbalik dan bilang, besok kita latihan ciuman. Gue nyaris keselak mie instan. Hari kedua, gue bangun bukan di kamar kos gue yang sempit, tapi di ranjang mewah linan putih dengan AC sejuk dan aroma lavender. Dan di samping gue, Iva. Tapi tenang, dia tidur di ujung ranjang. Kita bahkan gak saling sentuh. Gue masih gak percaya ini nyata. Bangun, Dito. Hari ini kita latihan terakhir sebelum pesta, katanya tanpa bosi-bosi, sambil melemparkan setelan jas mahal ke arah gue. Dan latihan ciumannya bukan kayak yang gue pikirin. Dia benar-benar serius. Kalau kamu gugup di pesta, mereka bisa lihat mata kamu, cara kamu peluk aku, bahkan cara kamu ambil gelas wine dari tanganku
semuanya akan mereka nilai. Iva ngajarin semuanya. Bahkan detik dan sudut saat kepala kami harus miring sebelum fake kiss. Awalnya gue kaku, tapi lama-lama rasanya nggak fake lagi. Dan itu berbahaya. Karena kalau perasaan beneran mulai main, semua ini bisa kacau. Sorenya, Iva kasih briefing soal siapa yang bakal datang di pesta. Yang paling penting bukan ibu saya, tapi paman saya, Alvaro. Dia otak dari semua kekacauan ini. Dialah yang ingin saya menikah dengan pilihan keluarga. Kalau dia tahu kamu cuma tukang ojek, kamu bakal hilang. Dan saya juga. Gue terdiam. Dia mafia. Iva menatap lurus. Lebih dari itu, dia punya koneksi ke politik, bisnis, bahkan Interpol. Tapi dia nggak bisa sentuh saya kalau saya sudah menikah secara sah. Makanya dia butuh suami palsu. Dan makin lama gue dengar cerita Iva, makin gue ngerasa ini bukan sekadar drama warisan. Ini soal hidup dan mati. Malamnya, Iva ngajak gue dinner di restoran bintang 5. Coba kamu lihat. Ke belakang, di meja pojok, gue ngelirik pelan. Seorang pria bertubuh besar, berkepala botak, duduk sendirian. Tatapannya tajam, nggak ngedip, fokus ke kita. Itu orang suruhan Alvaro, bisik Iva. Mereka udah mulai curiga, dan saat itu juga Iva berdiri, lalu mencium pipi gue Pelen. Untuk pertama kalinya di depan umum. Kalau kamu masih mau lanjut, kita harus akting total. Karena besok malam kita masuk kandang serigala. Malam itu akhirnya datang. Gue, Dito, tukang ojek yang biasa kena semprot customer karena telat 1 menit, sekarang berdiri di depan cermin, pakai jas custom seharga puluhan juta. Di samping gue, Iva sudah siap, gaun merah marun elegan, rambut disanggul rapi, dan tatapan dingin, seperti ratu yang turun tahta dengan diam-diam. Mobil kami meluncur ke arah mansion keluarga Marquez, di tepi tebing dengan taman luas yang dipenuhi lampu-lampu gantung mewah. Kalau ada yang tanya, kita udah menikah. Diam-diam di Bali. Bilang, kamu fotografer lepas yang aku temui saat liburan. Jangan sebut-sebut ojek, bisik Iva sambil merapikan dasiku. Gua hanya angguk. Tapi jujur, tangan gua dingin, langkah kaki juga gak stabil. Begitu pintu mobil dibuka, semua mata tertuju ke kami. Senyum palsu langsung gue aktifkan. Tapi yang paling bikin deg-degan adalah saat seorang wanita tua datang menghampiri, elegan, kalem, tapi sorot matanya tajam. Iva langsung menggandeng tangan gue dan berkata, "Mother, this is Tito, my husband." Itulah momen di mana waktu berhenti. Ibu Iva memandang gue dari atas ke bawah. "Suami, aku tak dapat undangan pernikahan." "Tidak ada kabar." Iva tersenyum manis. Tapi dalam senyum itu gue tahu ada ketegangan luar biasa. Kami ingin pernikahan yang sederhana, tanpa politik keluarga, tanpa wartawan, tanpa tekanan. Wanita itu tertawa kecil, lalu matanya menatap langsung ke arahku. "Apa yang kamu kerjakan, Dito? Fotografer?" Jawabku, berusaha terdengar percaya diri. "Oh, pasti menyenangkan. Bekerja sambil jalan-jalan." Gue baru mau jawab, tapi kemudian datang seorang pria tinggi, berkumis tipis, dengan senyum mengancam. Pria itu mendekat dan mencium tangan Iva. "Selamat malam, keponakanku tercinta. Dan ini suami barumu." Iva menegang. Alvaro, dia yang katanya bisa menghilangkan orang tanpa jejak. Dan kini dia menatap gue seperti ingin membuka isi kepala gue satu-satu. "Kita harus banyak mengobrol, Dito. Nanti, setelah makan malam," katanya sambil menepuk pundakku 2 kali. Keras, seketika, perut gue mual karena gue tahu ini bukan Kuma, soul pura-pura. Jadi suami, ini soal bertahan hidup di tengah orang-orang
yang bisa membunuh lo tanpa ninggalin sidik jari, dan pesta belum benar-benar dimulai. Piring-piring berisi makanan mahal berjajar rapi di meja panjang, dilapisi taplak berwarna krem dengan hiasan mawar putih. Tapi perut gue gak sanggup menelan apapun malam itu. Iva duduk di sebelah gue, masih dengan senyum sosialita yang mematikan. Di seberangnya duduk Paman Alvaro dengan senyum yang jauh lebih menyeramkan. Di sekitar kami, puluhan anggota keluarga berdasi, kolega bisnis, dan tamu-tamu asing sibuk mengobrol. Tapi seolah semua itu kabur dari telinga gue, karena Paman Alvaro menatap gue seperti pemangsa, menunggu waktu menyergap. "Kamu bilang tadi fotografer ya?" katanya tiba-tiba. Gue angguk, menyesap wine tipis-tipis, biar nggak kelihatan gugup. "Jenis fotografi apa? Landscape, fashion, atau paparazzi?" "Terlalu banyak jenisnya, Pak," jawab gue sambil berusaha santai. "Tapi saya suka candid, tangkap momen tanpa disuruh." Dia menyipitkan mata, cocok untuk seseorang yang suka menyusup. Tawa kecil dari tamu-tamu di sekitar terdengar. Gue ikut tertawa, padahal jantung gue udah kayak beduk maghrib. Iva langsung ganti topik, tapi Alvaro gak berhenti. Dia kasih kode ke salah satu bawahannya, pria botak yang tadi siang duduk di pojok restoran. Orang itu menghampiri dengan sebuah tablet. Dia meletakkannya di meja, dan layar menyala. Isinya foto gue waktu jadi ojek online. Gue pakai jaket lusuh, senyum di atas motor, sama helm oranye dengan fotografer. Alvaro menu. Kalau ini termasuk pekerjaan kreatif, saya mungkin harus ubah definisi. Iva berdiri. "Cukup, Paman." Tapi Alvaro tetap duduk santai. "Kamu pikir saya tidak menyelidiki orang yang mengklaim menikah dengan keponakan saya? Wanita yang selama ini dijaga ketat oleh seluruh keluarga." Semua mata kini tertuju ke gue. Gue bisa ngerasain napas Iva mulai cepat. Dia tegang, tapi dia masih menggenggam tangan gue erat. Gemetar. "Benar, dia dulu tukang ojek," kata Iva lantang. "Dan saya mencintainya bukan karena status, tapi karena dia satu-satunya pria yang tidak peduli siapa saya." Gue terkejut, bukan karena kalimat itu, tapi karena suara Iva pecah. Dia menangis. Dia benar-benar menangis. Seketika, suasana jadi hening. Ibu Iva berdiri, mengangkat gelas. "Kita tidak berkumpul malam ini untuk menghakimi. Kalau Iva bilang dia mencintainya, maka sebagai keluarga, kita hormati." Satu persatu tamu kembali duduk. Tapi sebelum Alvaro mundur, dia sempat mendekat ke telingaku dan berbisik, "Kamu bisa menipu mereka, tapi tidak aku. Dan kalau kamu tetap tinggal di sini, seseorang akan mati. Entah dia atau kamu." Setelah pesta itu, malam terasa lebih panjang dari biasanya. Iva gak ngomong banyak. Dia hanya duduk di balkon villa, minum teh, sambil menatap laut gelap tanpa suara. Matanya kosong, tangannya gemetar. Aku berdiri beberapa meter darinya, gak tahu harus ngomong apa. Di kepalaku cuma satu hal muter-muter. Alvaro tahu siapa aku, dan dia gak main-main. Aku udah siap kabur malam itu juga. Kupikir, mungkin ini saatnya gua angkat kaki. Uang sudah cukup banyak, hidup gua masih panjang. Dan Iva, dia terlalu rumit, terlalu berbahaya. Tapi sebelum gue sempat ngomong apa-apa, Iva buka suara duluan. "Kalau kamu mau pergi, pergilah sekarang." Suaranya pelan, tapi ada nada patah yang gak bisa dia sembunyikan. Gue mendekat pelan. "Iva, lo tahu sendiri, gue gak pernah niat ikut campur urusan keluarga lo. Gue cuma..." Dia memotong. Nadanya berubah lebih dingin. "Kamu pikir ini cuma soal keluarga kaya yang rebutan warisan?" Dia berdiri, jalan pelan ke arah rak rahasia. Satu laci,
tersembunyi. Lalu ambil sebuah flash disk kecil warna hitam. Kalau flash disk ini sampai ke tangan Alvaro, banyak kepala jatuh, termasuk menteri, polisi, bahkan pihak internasional. Gue melongo. Itu apaan? Iva menatap gue lurus-lurus. Itu sebabnya aku cari suami pura-pura. Bukan karena aku pengen kawin, tapi karena aku butuh pelindung. Seseorang yang mereka nggak curigai. Dan sekarang, aku nggak yakin kamu bisa bertahan lebih lama. Gue terdiam, antara pengen marah karena dipakai, atau malah iba karena dia selama ini hidup dalam ketakutan sendirian. Tapi saat Iva mau menaruh flash disk itu ke laci lagi, tiba-tiba lampu villa padam. Brok! Seseorang mendobrak pintu depan. Iva panik. Mereka datang lebih cepat dari yang kita kira. Daya menarik tanganku, kamar bawah tanah. Sekarang kami lari ke ruangan tersembunyi, dindingnya tebal, hawa di dalam dingin, lampu darurat menyala samar. Ini jalur evakuasi, tapi cuma satu arah. Kalau kamu keluar, kamu gak bisa balik. Aku menatap wajahnya. Gelap, tapi aku tahu dia takut. Kali ini beneran takut. Terus lo? Tanyaku. Iva tersenyum samar. Aku gak bisa lari terus-terusan, tapi kamu masih bisa pergi. Aku gak akan salahin kalau kamu keluar dari semua ini. Detik itu juga, perasaan di dalam dadaku meledak. Gua peluk dia erat. Gua gak akan ninggalin lo, Iva. Karena buat pertama kalinya, ini bukan soal uang, atau kontrak, atau peran pura-pura. Ini soal gue dan dia. Dua orang yang gak saling kenal, tapi saling percaya. Di tengah kebohongan paling gila dalam hidup kami, kami bersembunyi di ruang bawah tanah selama 3 jam. Setiap detik terasa kayak 3 hari. Langkah-langkah berat terdengar dari atas. Sesekali suara kursi terlempar, pintu ditendang, kaca pecah. Mereka mencari sesuatu atau seseorang. Iva memeluk lututnya, diam. Tapi matanya tidak lagi takut. Dia sudah terlalu lama hidup dikejar. Sekarang dia hanya lelah. Aku gak bisa terus begini. Dito, bisiknya lirih. Aku muak pura-pura hidup. Aku menatapnya dalam gelap. Rasanya, kotak itu juga milikku. Iva, aku pegang bahunya pelan. Kalau kita keluar dari sini hidup-hidup, gue gak mau jadi suami pura-pura lagi. Dia menoleh cepat, matanya berkaca-kaca. Tapi sebelum dia sempat jawab, suara dari luar terdengar. Boom. Sesuatu meledak. Iva mencengkeram tanganku. Itu mobil. Kami naik pelan lewat pintu belakang rahasia yang tembus ke lorong taman. Api terlihat dari kejauhan. Satu mobil di garasi terbakar. Tapi yang bikin jantungku berhenti bukan apinya, tapi mayat di dekat pagar villa. 2 orang tergeletak dengan luka tembak. Salah satunya adalah orang suruhan Alvaro yang dulu duduk di restoran. Iva menatapku. Itu artinya dia sudah tahu kamu bukan siapa-siapa. Sekarang dia mulai menghabisi semua yang dia anggap lemah. Dan benar saja, tak lama mobil hitam masuk pelan dari gerbang utama. Di dalamnya duduk Alvaro. Sendirian, santai, menyeringai. Akhirnya, kalian keluar juga, katanya lewat speaker mobilnya. Iva, kau pikir bisa sembunyi di balik cinta palsu? Iva maju, menantang. Ini gak palsu lagi. Tanganku menggenggam flash disk yang tadi diselipkan Iva ke saku jas. Gue tahu isinya bakti-bakti kotor Alvaro. Dan kalau disebar, tamatlah dia. Tapi Alvaro tetap tenang. Aku bisa akhiri semuanya malam ini. Tinggal 1 peluru. Atau dia melemparkan sebuah tiket pesawat ke tanah. Kalian pergi, tapi serahkan flash disk itu. Aku menatap Iva. Dia menatapku balik. Tak ada kata-kata. Tapi kami tahu ini momen paling menentukan. Aku pelan-pelan ambil flash disk dari saku.
lalu berjalan ke arah Alvaro. Tapi di tengah jalan, aku berhenti, lalu lempar flash disk itu ke arah taman, ke semak yang terbakar. Kalau mau, ambil sendiri, tapi kau akan hangus bersamanya. Alvaro marah, turun dari mobil, tapi saat dia berlari ke arah semak, dari kejauhan terdengar suara sirine polisi. Eva Marquez, Jitu Pranata, tunduk dan angkat tangan kalian. Iva tersenyum kecil. Gua kirim lokasi kita ke Interpol setengah jam lalu. Mereka udah pantau semua gerak-gerik lo paman. Alvaro membeku. Detik itu juga, polisi internasional langsung menyergap. Tangis Iva pecah. Tapi kali ini, bukan karena takut. Tapi akhirnya bebas. 3 bulan kemudian, kami hidup sederhana di pinggiran Floran. Bukan di villa, bukan dengan bodyguard, tapi cukup damai. Iva buka studio seni kecil. Aku bantu motret buat promosi. Dan ya, kami menikah lagi. Kali ini beneran, tanpa kontrak, tanpa peran. Cuma kami berdua. Dan cinta yang tumbuh dari kebohongan yang dulu kami mainkan. Tapi begitulah hidup. Kadang yang palsu justru mengungkap siapa kita yang sebenarnya.